warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Ragyosa Putri, NPM A1M020019. Saya dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk belajar materi gerak dan gaya. Materi ini terdapat di kelas 7 Kurikulum Merdeka. Baiklah, pada materi gerak dan gaya ini terdapat 2 subbab. Pada subbab yang pertama kita akan membahas mengenai gerak, dan pada subbab yang kedua kita akan membahas mengenai gaya. Pada video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai gerak. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini yaitu pelajar diharapkan mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisis yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya untuk menyelesaikan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan konsep gerak pada suatu benda. 2. Siswa dapat menjelaskan konsep jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, percepatan, GLB dan GLBB pada suatu benda. Sekarang coba adik-adik perhatikan video berikut ini. Hewan bergerak sendiri atas kemauannya, misalnya untuk mencari makan. Selanjutnya, ketika kita berjalan, maka dapat dikatakan bahwa kita telah bergerak. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu gerak? Jadi, gerak adalah perpindahan kedudukan atau tempat berdasarkan titik acuannya. Misalnya kita sedang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dapat dikatakan kita telah bergerak. Oke, pada materi gerak ini kita akan membahas beberapa dasar, seperti posisi, perpindahan, dan jarak tempuh. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda, di mana diukur dari posisi awal ke posisi akhir benda. Adapun rumus dari perpindahan ini yaitu delta X sama dengan XT dikurang X0, yaitu posisi akhir dikurang posisi awal. Selanjutnya yaitu jarak tempuh. Jarak tempuh adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Agar adik-adik lebih memahami materi ini, kita akan masuk ke contoh soal, yaitu sebagai berikut. Misalnya ada seorang anak berjalan dari mobil hitam ke mobil putih. Mobil hitam berada di posisi awal, jadi kita anggap di posisi 0 meter. Sedangkan mobil putih ada di posisi akhir, kita anggap 100 meter. Jadi, perpindahannya adalah posisi akhir dikurang posisi awal, yaitu 100 meter dikurang 0 meter sama dengan 100 meter. Sedangkan jarak adalah lintasan yang ditempuh, berarti dari mobil yang hitam ke mobil yang putih, sama dengan perpindahan tadi, yaitu 100 meter. Tetapi bagaimana jika anak tadi berjalan dari mobil hitam ke mobil yang putih, lalu kembali lagi ke mobil yang hitam? Jadi tadi sudah 100 meter ke mobil putih, dia balik lagi ke mobil yang hitam, berarti dengan jarak yang sama. Jadi jaraknya 100 meter ditambah 100 meter sama dengan 200 meter, sedangkan perpindahannya sama dengan 0. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam perpindahan, jika sebuah benda kembali ke posisi semula, maka benda tersebut dikatakan tidak melakukan perpindahan. Ketika sedang mengendarai motor, pernahkah kalian mengamati pohon-pohon di sekitar kalian? Pohon-pohon tersebut seperti berjalan meninggalkan kita. Lantas, apakah betul pohon-pohon tersebut dapat berjalan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar mengenai gerak. Ada 2 jenis gerak yang harus kita ketahui. Yang pertama ada gerak nyata, dan yang kedua ada gerak semu. Apa sih gerak nyata dan gerak semu itu?
Gerak nyata adalah ketika benda benar-benar bergerak. Misalnya, seseorang sedang mengendarai motor. Dapat dilihat bahwa motor yang dikendarai benar-benar bergerak. Selanjutnya, gerak semu. Gerak semu adalah ketika benda yang diam seolah-olah ikut bergerak. Misalnya apa? Misalnya ketika kita melihat pohon-pohon di sekeliling kita ikut bergerak ketika kita sedang menaiki motor. Dapat dilihat pohon yang berada di jalan seakan ikut bergerak ketika kita sedang mengendarai sepeda motor. Jadi bergeraknya si pohon karena titik acuannya adalah kita. Sebenarnya pohon tersebut dalam keadaan diam, tetapi kitanya sedang melakukan pergerakan. Baik, selanjutnya adik-adik tahu nggak sih kenapa waktu tiba dua kendaraan bisa berbeda, padahal mereka berangkat di waktu yang sama? Nah, mungkin adik-adik akan menjawab, ya karena jaraknya berbeda, Bu. Ya, jaraknya karena yang satu dekat, yang satu jauh, Bu. Nah, mungkin itu benar ya. Tetapi ada juga karena kelajuan dari setiap kendaraan itu berbeda. Dapat dilihat kelajuan antara motor yang satu dengan yang lainnya berbeda. Apa sih kelajuan itu? Jadi, kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh suatu benda dengan waktu yang dibutuhkan untuk benda itu bergerak. Contohnya saat kita menyalakan keran untuk mengisi bak mandi atau ember. Kita hanya memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan hingga ember penuh, tanpa kita memperhitungkan arahnya. Kelajuan disebut konstan atau tetap, yaitu ketika setiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama, yaitu tidak mengurangi atau menambah kecepatan sehingga kecepatan itu konstan. Kelajuan konstan disebut juga dengan laju sesaat, yaitu hanya bisa dalam jarak yang dekat saja. Kita dapat menghitung kelajuan dengan rumus V sama dengan S dibagi T, yaitu jarak dibagi waktu. Kita akan masuk ke contoh soal, yaitu sebagai berikut. Ayah berangkat menggunakan mobil dari rumah menuju kantor yang berjarak 16 km. Waktu tempuh ayah di perjalanan adalah 30 menit. Berapa kelajuan mobil ayah? Diketahui S sama dengan 16 km. T sama dengan 30 menit sama dengan 0,5 jam. Jadi, V sama dengan S dibagi T sama dengan 16 km dibagi 0,5 jam sama dengan 32 km per jam. Apakah kelajuan dan kecepatan itu sama? Mungkin adik-adik akan menjawab, ya itu sama, padahal kelajuan dan kecepatan itu berbeda. Jadi, kecepatan sendiri adalah perpindahan suatu benda dibagi dengan selang waktu suatu benda bergerak. Misalnya, sebuah mobil yang melaju di jalan raya dengan kecepatan 120 km per jam ke arah selatan. Kecepatan memberi informasi lengkap, yaitu terdapat besar kecepatan dan kemana arah gerakannya. Ringkasnya, kelajuan adalah jarak per satuan waktu. Kelajuan ini termasuk besaran saklar, itu besaran yang tidak memperhitungkan arahnya. Selanjutnya, kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan per satuan waktu. Kecepatan ini termasuk besaran vektor, yaitu yang memperhitungkan arahnya. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung kecepatan? Kita dapat menggunakan rumus V sama dengan delta X dibagi T, yaitu perpindahan dibagi waktu. Kita akan masuk ke contoh soal, yaitu sebagai berikut. Sebuah mobil menempuh perjalanan sejauh 30 km dalam waktu 10 menit, maka mobil itu menggunakan kecepatan sebesar, diketahui S sama dengan 30 km. Kita jadikan ke meter, berarti 30 dikali dengan 1000 sama dengan 30.000 meter. T sama dengan 10 menit. Kita ubah ke sekon, berarti 10 dikali 60 sama dengan 600 sekon. Yang ditanya kecepatan, jadi kita menggunakan rumus V sama dengan delta X dibagi T sama dengan 30.000 dibagi 600 sama dengan 50 meter per sekon.
Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan percepatan. Percepatan adalah besaran yang digunakan untuk mengukur perubahan kecepatan. Jadi, bagaimana kita dapat menghitung percepatan? Untuk menghitung percepatan, kita dapat menggunakan rumus A sama dengan delta V dibagi delta T. jika nanti hasilnya positif, maka dipercepat. Misalnya apa? Dari kita berjalan menjadi lari. Yang awal mulanya kita berjalan, lalu kita lari, berarti dipercepat bukan? Selanjutnya, jika hasilnya negatif, maka diperlambat. Misalnya apa? Misalnya ketika seseorang sedang menaiki sepeda motor, lalu motor tersebut tiba-tiba direm, maka terjadi perlambatan. Motor yang awalnya berjalan, ketika kita rem mengalami perlambatan sehingga dapat berhenti. Kita akan masuk ke contoh soal, yaitu sebagai berikut. Sebuah sepeda melaju dengan kecepatan 2 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon selama 10 detik. Hitunglah percepatan yang dilakukan oleh sepeda tersebut. Diketahui delta V sama dengan Vt dikurang V0 sama dengan 6 dikurang 2. Jadi hasilnya 4 meter per sekon. Sedangkan delta T sama dengan 10 sekon. Di sini yang ditanya percepatan, jadi kita menggunakan rumus A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan 4 dibagi 10. Jadi hasilnya 0,4 meter per sekon kuadrat. Kesimpulan, gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat terhadap titik acuannya. Ada 2 jenis gerak, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Kelajuan adalah jarak per satuan waktu. Kelajuan termasuk besaran saklar, yaitu tidak memperhitungkan arahnya. Selanjutnya kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan persatuan waktu. Kecepatan termasuk besaran vektor, yaitu memperhitungkan arahnya. Sekian vlog pembelajaran mengenai materi gerak yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu adik-adik untuk memahami materi gerak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di video berikutnya ya.